warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Nasani, NIM T 2019-4142. Di sini saya akan menerangkan pengertian perkembangan fisik dan motorik anak. Yang pertama, menurut Allen dan Maros mengemukakan pertumbuhan fisik merupakan peningkatan ukuran tubuh anak dengan bertambahnya jumlah dan besar sel-sel yang menyebabkan peningkatan pada tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan kondisi fisik lainnya. Yang kedua, menurut Horlock mengemukakan bahwa perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan Dasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi. Prinsip-prinsip perkembangan motorik menurut Horlock. Yang pertama yaitu perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf, yaitu sejalan dengan perkembangan daerah atau area sistem saraf yang berbeda. Yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Upaya untuk mengajarkan gerakan terampil bagi anak sebelum sistem saraf dan otot berkembangnya dengan baik merupakan hal yang sia-sia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Mafiroh, NIM T 2019-4139. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik mengikuti hukum arah perkembangan. Perkembangan motorik dapat diramalkan ditunjukkan dengan bukti bahwa peningkatan kemampuan motorik anak berjalan konsisten dengan laju perkembangan keseluruhannya. Hukum-hukum perkembangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. A. Hukum kodrat ilahi. Hukum kodrat ilahi adalah hukum yang sudah digariskan dan selalu menyertai anak manusia berupa potensi yang dibawa sejak lahir. Hal ini dapat dicontohkan ketika anak dilahirkan telah bersama dengan kodratnya, maka bakat, pembawaan, dan potensi yang akan berkembang. B. Hukum mempertahankan diri. Dalam diri anak terdapat hasrat dasar untuk mempertahankan diri. Setiap makhluk memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan juga kepunahan. C. Hukum memperkembangkan diri. Dalam perkembangan jasmani terlihat hasrat dasar untuk mengembangkan pembawaan. D. Hukum masa peka. Masa peka adalah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan berpengaruh rangsangan yang datang. Masa peka merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. E. Hukum tempo perkembangan. Menurut hukum ini, setiap anak mempunyai tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. F. Hukum irama perkembangan. Hukum ini mengungkapkan bukan lagi cepat atau lambatnya perkembangan anak, akan tetapi tentang irama atau ritme perkembangan. G. Hukum sifat perkembangan. Menurut Stone, perkembangan pribadi manusia itu jika diamati dengan sungguh-sungguh akan tampak dan adanya sifat-sifat sebagai berikut. A. Stabil, B. Sensitif, C. Aktif, D. Teratur, E. Kontinu. 4. Dimungkinkan menentukan norma perkembangan motorik. Norma perkembangan motorik dapat digunakan sebagai petunjuk yang memungkinkan orang tua dan orang lain untuk mengetahui apa yang dapat diharapkan pada umur berapa hal tersebut dapat dilakukan oleh anak. A. Perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Meskipun dalam aspek yang lebih luas, perkembangan motorik mengikuti pola yang serupa untuk semua
orang dalam rincian pola tersebut terjadi perbedaan masing-masing individu. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Anggraini, NIM T 2019-4153. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Yang menurut Horlock, sebagian kondisi yang mempengaruhi laju perkembangan motorik adalah sebagai berikut. Pertama, sifat dasar genetik, termasuk tubuh dan kecerdasan, mempunyai pengaruh yang menonjol terhadap laju perkembangan motorik. Yang kedua, seandainya dalam awal kehidupan pasca lahir tidak ada hambatan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, semakin aktif janin semakin cepat perkembangan motorik anak. Yang ketiga, kondisi pralahir yang menyenangkan, khususnya gizi makanan sang ibu, lebih mendorong perkembangan motorik yang lebih cepat pada masa pasca lahir ketimbang kondisi pralahir yang tidak menyenangkan. Yang keempat, kelahiran yang sukar, khususnya apabila ada kerusakan pada otak akan memperlambat perkembangan motorik. Yang kelima, seandainya tidak ada gangguan lingkungan, maka kesehatan dan gizi yang baik selama awal kehidupan pasca lahir akan mempercepat perkembangan motorik. Yang keenam, anak yang IQ-nya tinggi menunjukkan perkembangan yang lebih cepat ketimbang anak yang IQ-nya normal atau di bawah normal. Ketujuh, adanya rangsangan, dorongan, dan kesempatan untuk menggerakkan semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik. Yang kedelapan, perlindungan yang berlebihan akan melumpuhkan kesiapan perkembangannya kemampuan motorik. Yang kesembilan, karena rangsangan dan dorongan yang lebih banyak dari orang tua, maka perkembangan motorik anak yang pertama cenderung lebih baik ketimbang perkembangan motorik anak yang lahir kemudian. Yang ke-10, kelahiran sebelum waktunya biasanya memperlambat perkembangan motorik karena tingkat perkembangan motorik pada waktu lahir berada di bawah tingkat perkembangan bayi yang lahir tepat waktunya. Yang ke-11, cacat fisik seperti kebutaan akan memperlambat perkembangan motorik. Yang ke-12, dalam perkembangan motorik, perbedaan jenis kelamin, warna kulit, dan sosial ekonomi lebih banyak disebabkan oleh perbedaan motivasi dan metode pelatihan anak ketimbang karena perbedaan bawaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum